beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD. Mengenai tentang eksistensi Sandra Dewi dalam konteks dia sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif, itu nyata-nyata sudah dapat dipidana kok. Dengan 10 jam penyidikan, dugaan kami mengarah ke posisi tidak baik. Artis Sandra Dewi dan Crazy Rich Helena Lim kemarin kembali diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Helena Lim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kembali menjalani pemeriksaan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Timah Tbk selama kurun waktu 2015 hingga 2022. Sementara Sandra Dewi yang datang mengenakan pakaian serba hitam menjalani pemeriksaan selama 10 jam. Dalam kapasitasnya sebagai saksi, diperiksa kembalinya Sandra Dewi untuk kedua kalinya, tidak lain terkait adanya dugaan aliran dana sang suami, Harvey Mois, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi PT Timah. Lantas, seperti apa tanggapan pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus terkait melihat Sandra Dewi dan Helena Lim kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD, saudara K, S, dan sebagainya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Jadi gini dia kurang lebih, memang Sandra Dewi terkoneksi dengan suaminya atau karena suaminya atau karena perkawinan. Tetapi bisa jadi Helena Lim dibuat menjadi penguat atau pembanding atau melemahkan keterangan-keterangan yang akan disajikan oleh Sandra Dewi. Atau ada bisa jadi pemeriksaan yang berbeda terhadap Helena Lim. Tapi menurut hitungan kami, kejadian tadi adalah pemeriksaan utama terhadap Sandra Dewi. Dan pemeriksaan itu kami lihat karena penyidik ragu atas keterangan sebelum-sebelumnya, maka saksi dipanggil berulang-ulang. Kalau yang kedua ini kami lihat sepertinya Sandra Dewi sudah memikirkan dengan bijaksana, tidak bersikap ngeremehin, tidak excited gitu ya. Dia lebih menjaga pada kondisi cool, menjaga rasa sopan, berpakaian yang tidak menor, berpakaian yang warnanya menimbulkan rasa simpati. Nah, itu lebih dilakukan pada diam itu adalah emas. Sepertinya dia menggunakan metode itu. Kalau dugaan kami, kenapa Sandra Dewi dipanggil kembali oleh Kejaksaan Agung? Tentu untuk mencocokkan segala hal yang diketahui oleh dia, yang diingkari mungkin oleh dia, atau yang dijawab ya oleh dia, tetapi datanya mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh penyidik. Dengan 10 jam penyidikan, dugaan kami mengarah ke posisi tidak baik. Tetapi ini menjadi pelajaran bahwa jangan berbohong kepada penyidik gitu. Ini pelajaran. Tidak baik kalau instrumen negara, penyidik hukum, aparat hukum kita kelabui, kita hadapi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak penting gitu ya. Artinya kalau dipanggil aparat hukum, udah ngomong yang terbuka, jujur saja gitu. Ini dugaan kami, begitu dia. Nah, bisa jadi adalah ada hal-hal yang buruk pasca pemeriksaan sebelumnya. Jadi mungkin aparat penyidik juga sudah melihat ini tidak baik, maka mereka harus membenahi itu, membenahi yang tidak baik yang kita lihat yang ditampilkan selama ini oleh pihak Sandra Dewi. Harapan kita penyidik mempunyai kemampuan untuk membenahi itu, untuk meluruskan hal itu, untuk
menarik siapa yang harus bertanggung jawab melakukan kejahatan apa gitu. Harapan kita itu bisa. Kita perhatikan bahwa kemampuan penyidik itu dengan rentang waktu yang hampir sebulan, tentu mereka sudah menumpuk banyak informasi, banyak bukti yang bisa mungkin lebih memberatkan atau lebih menajamkan atau lebih memfokuskan penyidikan terhadap Sandra Dewi. Memang hari ini sampai tadi dia adalah saksi, tetapi bukan tidak mungkin dengan durasi dan tingkat pemeriksaan itu seperti tadi, ya ada kondisi mungkin yang tidak baik berikutnya, mungkin. Sementara praktisi hukum yang juga mantan calon pimpinan KPK periode 2019 sampai 2023, JJ Armstrong Sembiring, menyebut jika pemeriksaan terhadap Sandra Dewi untuk kedua kalinya sudah lebih dari cukup untuk menetapkan istri Harvey Mois itu menjadi tersangka. Selain mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang secara pasif, praktisi hukum asal Universitas Indonesia itu juga berharap agar Kejaksaan Agung memanggil Kementerian BUMN untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus korupsi PT Timah yang telah merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Saya tidak berani mengatakan kemungkinan ya, kita bicara tentang alat bukti. Ya, kita masih terus untuk meneliti ya dan mengusuri dokumen yang ada tentang bagaimana kita melakukan penelusuran tersebut. Tentu saja tidak bisa kami sampaikan. Ya. Tunggu saja hasilnya. Pengertian tindak pidana pencucian uang, ya, kalau kita mau maknai, itu kan adalah suatu proses seseorang yang menyembunyikan keadaan, ya, sumber ilegal atau pemakaian ilegal dari pendapatan, ya, yang kemudian disamarkan pendapatan tersebut seperti atau nampak seperti sah, ya kan? Padahal perolehannya tersebut itu diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka bisa dikategorikan, ya, sebagai pelaku tindak pidana pencucian pasif, dan itu dapat dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan hukuman yang maksimal dendanya itu 1 miliar. Saya juga menjelaskan itu sebulan yang lalu pada tanggal 15 April. Saya katakan bahwa mengenai tentang eksistensi Sandra Dewi dalam konteks dia sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif, itu nyata-nyata sudah dapat dipidana kok. Dengan, ya itu tadi saya katakan, dengan pidana penjara 5 tahun dengan hukuman denda yang paling maksimal itu sebesar 1 miliar. Itu kita rujukannya itu jelas di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kasus Sandra Dewi yang berapa waktu lalu juga saya sudah menjelaskan juga ya, eksistensi Sandra Dewi ini kan sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif, ya kan? Nah, seharusnya pihak Kejagung ya untuk segera untuk menyatakan kepada saudari Sandra Dewi untuk dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang dengan syarat yang tentunya dikonstruksikan kalau memang sudah terpenuhi pasal 2 ayat 1 yang sebagaimana di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pihak Kejagung harus terus menggali ya mengenai tentang harta tersebut supaya harta-harta yang memang harus dipertanggungjawabkan ya itu harus segera untuk bisa disita oleh dari pihak aparat penegak hukum ya. Kalau kita bicara BUMN ya, singkatnya itu ada pembiaran.
Karena kenapa saya katakan ada pembiaran? PT Timah Tbk ini kan adalah BUMN, berarti entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawab dari kementerian tersebut. Nah, seharusnya kementerian BUMN tersebut dapat memastikan atau paling tidak melakukan upaya pencegahan adanya korupsi di PT Timah Tbk. Dalam konferensi persnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana juga mengungkapkan pihaknya tidak hanya memeriksa Sandra Dewi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, yang mana merupakan istri tersangka Harvey Moise, tetapi juga menanggapi rumor terkait kepemilikan jet pribadi milik Harvey Moise yang konon disembunyikan di luar negeri. Dan yang tak kalah menariknya, Kejaksaan Agung juga menyinggung surat perjanjian pranikah Sandra Dewi dan Harvey Moise terkait pemisahan harta. Mungkinkah kali ini Sandra Dewi tidak dapat lolos dari jerat hukum seandainya terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang? Lalu, seperti apa pula pandangan praktisi hukum dan pegiat anti korupsi dengan adanya surat perjanjian pranikah antara Sandra Dewi dan Harvey Moise? Penelusuran tersebut juga meliputi sebagaimana kita ketahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka HM. Itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan berapa penghasilan yang bersangkutan dan itu akan kita uji apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Itu tujuannya demikian. Periksa harta memang ada. Jadi sebelum Bu Sandra dan Pak Harvey melangsungkan perkawinan, ya. Jadi keduanya membuat periksa harta di sekitar bulan Oktober 2016 dan beliau berdua menikah di November 2016. Ya, tidak jelas itu tentunya terkait dengan adanya perjanjian pranikah itu tidak menghalangi adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejagung. Karena tentunya pihak Kejagung juga itu tentunya akan memilah-milah ya mengenai tentang harta yang diperoleh dari hasil korupsi, ya kan? Jadi itu sebenarnya nggak terlalu urgensi banget untuk hal tersebut. Penyidik pun akan dengan cermat ya, akan bisa pastinya memisahkan mana yang memang didapat dari upaya dari Bu Sandra dan mana yang memang didapat dari pemberian dari Pak Harvey. Kalaupun pihak Sandra Dewi mengatakan ada perjanjian pranikah, ketika dia bisa buktikan, maka seharusnya tidak selama tadi waktunya. Yang mungkin terjadi adalah dia tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah akta yang sesungguhnya atau yang berkekuatan hukum, bukan sebatas hanya akta di bawah tangan. Jadi kalau menurut kami apa yang dilakukan oleh pernyataan Sandra Dewi sebelumnya sebenarnya merugikan dia kemudian. Jadi untuk itu kami sarankan orang-orang yang dipanggil menjadi saksi, terlebih tersangka, jujur saja gitu. Gak usah berkelit dan berbelit-belit, gak usah berbohong. Nanti penyidik itu akan lebih banyak mengeksplor, akan banyak meneliti, akan banyak mendalami, akan ketemu bohongnya. Jadi saran kita jangan berbohong. Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi dengan tujuan untuk membuat terang sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara
tersangka HM dengan saudara SD. Dalam kasus ini sebagaimana kita ketahui tersangka ada 21. Di antaranya ada harta-harta terkait dengan tersangka HM. Beberapa harta yang kami sita diduga terkait dengan kejahatannya, ya, maka kita lakukan penyitaan. Harta yang belum jelas kedudukannya saat ini sedang kita blokir untuk ditelusuri sejauh mana keterkaitannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.